Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memastikan dana desa aman. Bawa ikan raksasa, aktivis demo pencemaran limbah. Nekat joget di Suramadu demi konten. Halo pemirsa, laporan 8 Garuda TV Surabaya pada Minggu 23 Februari 2025 kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Titi Wijararko, kita jelang laporan 8 Garuda TV Surabaya selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Sutanto menegaskan, dana desa sebesar 71 triliun tidak mengalami pemotongan akibat efisiensi anggaran. Namun anggaran di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar 2,1 triliun yang biasa digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor, rapat, dan seminar serta perjalanan dinas mengalami efisiensi sebesar 37%. Dalam rangka menyelamatkan arah pembangunan. Sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran. Salah satu kementerian yang terdampak efisiensi anggaran tersebut adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal atau Kemendes PDT. Kemendes PDT harus melakukan efisiensi anggaran dari 2,1 triliun dipangkas 37% atau sekitar 700 miliar rupiah. Anggaran yang mengalami efisiensi ini merupakan anggaran belanja operasional seperti pengadaan alat tulis kantor, rapat, dan seminar, serta perjalanan dinas. Namun, untuk dana desa sebesar 71 triliun, Mendes PDT Yandri Sutanto menegaskan tidak mengalami efisiensi anggaran. Dana desa tetap akan disalurkan sebagaimana diperuntukannya, diantaranya untuk swasembada pangan, kemiskinan ekstrim, dan desa bebas sampah. Dana desanya nggak sama sekali aman. Yang 71 triliun tidak dipotong. Karena itu memang langsung menyasar ke desa kan, untuk swasembada pangan, untuk kemiskinan ekstrim, untuk desa bebas sampah dan sebagainya. Jadi yang 71 triliun alhamdulillah itu tidak terjadi efisiensi. Yang terjadi efisiensi adalah anggaran yang ada di Kementerian Desa yang 2,1 triliun di efisiensi sebanyak 37%. Jadi yang untuk rapat, jalanan dinas, paket meeting, kemudian ATK itu yang kita pangkas. Jadi kita dukung. Mendes PDT juga memastikan tidak ada pengurangan pekerja di kementerian dampak dari efisiensi anggaran. Bahkan, gaji petugas pendamping desa juga dipastikan aman. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, sejumlah aktivis lingkungan hidup Ekoton melakukan aksi demo di Kalibrantas, Surabaya. Demo dengan membawa replika ikan raksasa ini memprotes pencemaran lingkungan yang terjadi di aliran Sungai Brantas dan laut yang ada di Selat Madura. Para aktivis ini meminta agar pemerintah tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan demi keberlangsungan ekosistem di sungai. Beginilah limbah yang terlihat di pembuangan laut Selat Madura, aliran Sungai Kalibrantas, Surabaya. Limbah busa yang menggunung mengakibatkan ekosistem ikan di lokasi tersebut punah. Tidak hanya itu saja, aliran Sungai Brantas yang menjadi titik utama aliran sungai di Surabaya pun mengalami hal yang sama. Aktivitas lingkungan hidup Ekoton melakukan aksi demo di aliran Sungai Brantas, Surabaya. Dengan membawa replika ikan raksasa diceburkan di aliran Sungai Brantas, serta membawa tulisan menolak punah. Ini merupakan bentuk protes kepada pemerintah yang tidak tegas terhadap kasus pencemaran sungai di Kalibrantas, di mana aliran Sungai Kalibrantas ini merupakan sumber air utama bagi warga Jawa Timur. Alex Rahmatullah, aktivis lingkungan hidup Ekoton, mengatakan bahwa lebih dari 70% sungai di Indonesia mengalami pencemaran berat, dari 54% adalah dari industri. Dari data Ekoton sendiri, sebanyak 60% Sungai Brantas sudah tercemar limbah.
masa depan anak-anak Jawa Timur. Ya, dari data kami bahkan dirilis dari Kementerian Lingkungan Hidup, 70% sungai yang ada di Indonesia itu saat ini mengalami pencemaran berat dan 54%-nya itu dari industri, di mana di data kami di Berantasai itu ternyata di Sungai Berantas 60% itu saat ini sudah mengalami pencemaran. Bahkan Aktivis lingkungan hidup Ekoton berharap kepada Gubernur Jawa Timur untuk lebih serius dalam menangani limbah Sungai Kaliberantas serta menindak tegas pelaku pembuang limbah di sungai demi keberlangsungan hidup ekosistem di sungai maupun di laut Selat Madura. Laporan Krisno Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Masyarakat Jawa Timur bergantung pada ekosistem Sungai Berantas, saudara-saudara. Pemirsa, aksi dramatis petugas pemadam kebakaran di Sampang, Madura berhasil melepaskan sebuah cincin emas dari jari balita. Orang tua balita terpaksa memanggil petugas damkar meskipun sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit. Meski petugas sempat kesulitan karena tangan balita yang sempat mengalami bengkak dan luka, namun pada akhirnya cincin tersebut bisa dievakuasi. Orang tua mana yang tak terluka melihat buah hatinya merintih kesakitan? Seperti yang terjadi di Kelurahan Karangdalam, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, sebuah bayi menangis kesakitan lantaran cincinnya tidak bisa dilepas. Sang orang tua pun panik dan memilih melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam pun bergegas ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis sebab sang balita terus menangis kesakitan dan kondisi jari balita membengkak serta luka. Petugas dengan hati-hati menggunakan gunting kecil untuk memotong cincin tersebut dari jari seorang balita yang masih berumur 3 tahun. Akhirnya cincin tersebut berhasil dilepasnya tanpa luka sedikit pun setelah petugas 1 jam melakukan penanganan. Setelah nyampe ke TKP, melihat korban itu ternyata anak umur 3 tahun. Karena cincin tidak bisa dilepas. Disebabkan cincin itu dikasih oleh neneknya 2 hari kemarin. Setelah kemarin malam tangan itu membengkak. Dan tadi malam sama ibunya itu mau dilepas, cincin itu digigit sampai tangan anak kecil itu luka dan membengkak. Lalu sama orang tuanya itu dibawa ke dokter Bu Risa, dan Bu Risa itu tidak bisa menangani, lalu menelpon ke pemadam kebakaran. Petugas damkar berpesan kepada orang tua untuk tidak memasang benda-benda seperti cincin yang tidak sesuai dengan ukuran jari tangannya sebab beresiko berbahaya. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan menjaga anaknya agar keadaan serupa tidak terjadi kembali. Laporan Diwan Muhammad Zahri, Sampang, Madura, Garuda TV. Seorang anak di Sidoarjo nekat menikam ayahnya. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV.
Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, seorang pria di Desa Suruh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, diamankan polisi usai diduga melakukan upaya percobaan pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri dengan menusuk leher korban menggunakan pisau dapur. Ayah korban berhasil selamat setelah dilarikan ke rumah sakit usai mendapat belasan luka sayatan dan tusukan. Sedangkan pelaku kini diamankan di Mapolsek Sukodono. Ketenangan warga Desa Suruh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pecah usai teriakan dari korban Sugeng 55 tahun warga Sukodono terdengar oleh tetangga dan warga sekitar lokasi rumahnya. Korban berteriak meminta tolong kepada warga setelah dirinya mendapat luka tusukan dan sayatan pisau dapur yang dilakukan oleh Ega, 29 tahun, anak kandungnya sendiri. Saksi mata yang juga tetangga korban, Aris, sesaat setelah mendengar teriakan tersebut langsung mencoba membantu korban dengan berusaha merampas pisau dapur yang dibawa pelaku saat akan kembali menusuk ke arah korban. Pisau dapur yang dibawa pelaku berhasil dirampas dan pelaku yang sempat akan kembali memberontak segera diamankan warga sekitar dengan mengikat tangan pelaku agar tak kembali melakukan hal yang membahayakan tersebut. Petugas yang datang ke lokasi kejadian langsung membawa pelaku ke Mapolsek Sukodono guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban yang mendapat beberapa sayatan dan tusukan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan intensif. Kapolsek Sukodono AKP Sadu menegaskan bahwa dalam kasus ini pihaknya belum bisa memastikan motif pelaku hingga nekat mencoba membunuh ayah kandungnya sendiri. Polisi berencana membawa pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk memeriksakan kondisi kejiwaannya. Tolong. Nah, akhirnya saya buka pintu gerbang. Akhirnya saya buka, saya lihat sudah dipegang di tangan ada pisaunya. Dan saya rebut, nggak bisa, soalnya kuat ya. Nggak bisa, akhirnya gini. Naik tangan diketok sih, akhirnya kena, udah terus tak buang, akhirnya Bapak Ari. Ini kami sampaikan mengingat ini kekerasan dalam fisik dalam rumah tangga ya, yang mana korban sendiri adalah ayah kandung dari si pelaku atas nama Eka ini. Nah, nanti kami akan periksa yang bersangkutan, oleh penyidik akan kita BAP. Dan juga mungkin nanti kami juga minta petunjuk ke Urkes Polresta Sidoarjo untuk bisa dirujuk ke pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim, dan hal ini di psikiater. Kami ingat kami tanya-tanya juga yang bersangkutan omongannya sedikit melantur, dari lihat fisik wajah juga yang bersangkutan kurang sehat. Laporan Al-Ansori, Sidoarjo, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, suasana haru menyelimuti pernikahan seorang tahanan kasus curanmor di Polsek Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Pernikahan sederhana namun penuh dengan makna ini digelar di musola Polsek dengan dihadiri pihak keluarga dan sejumlah aparat kepolisian. Di tengah proses hukum yang dijalaninya, seorang tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berinisial G turut merasakan kebahagiaannya
lantaran diberi kesempatan untuk mempersunting kekasihnya dalam sebuah upacara pernikahan sederhana namun penuh haru di musola Polsek Al-Ikhlas, Polsek Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Tahanan berinisial G yang telah lama menunggu momen ini tampak bahagia bersama kekasih dan seluruh keluarganya meski prosesi pernikahan yang diidam-idamkan harus pupus dalam keterbatasan. Kapolsek Rungkut Surabaya AKP Agus Santoso menegaskan bahwa pihaknya sengaja memberikan fasilitas ini sebagai wujud kepedulian terhadap hak-hak dasar seorang warga negara meski sedang berstatus sebagai tersangka. Meski saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses hukum di Polsek Rungkut Surabaya. Melaksanakan atau memberi fasilitas pada warga negara, walaupun si Galih ini kan tersangka, namun kan sebagai warga negara kita fasilitasi untuk kewajibannya juga atau mungkin haknya, seperti nikah ini kan hak warga negara juga, makanya kita tetap memfasilitasi untuk mengundang KUA, memberi tempat. Alhamdulillah di sini ada musola, kita tempatkan di musola. Alhamdulillah juga Bapak KUA-nya mau hadir untuk menikahkan di sini. Ya. Si Galih ini tersangka curanmor, ya, curanmor. Makanya karena dari pihak keluarga antara kedua belah pihak, antara keluarga Mas Galih dengan keluarga istri, calon istrinya tadi meminta atau memohon untuk nikah, ya kami fasilitasi. Lebih lanjut, AKP Agus Santoso berharap pernikahan ini menjadi momen berharga bagi tersangka dan keluarganya sebagai simbol harapan untuk masa depan yang lebih baik. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Beginilah kondisi talut jembatan penghubung dua provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, tepatnya di antara Kabupaten Magetan dan Ngawi, yang kondisinya rusak parah tanpa ada perbaikan dan berbahaya bagi pengguna jalan. Longsornya talut jembatan dan separuh bahu jalan membuat pengguna jalan yang melintas di jalur provinsi harus ekstra hati-hati agar tidak terjatuh ke dalam lubang sedalam 2 meter. Tampak talut jembatan dan separuh bahu jalan tepatnya di Desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Magetan, Jawa Timur, mengancam pengguna jalan khususnya kendaraan berat, bus, dan truk. Pengguna jalan harus berhati-hati saat melintasi jembatan penghubung dua provinsi, bahkan warga sempat kerap memberikan pertolongan pengguna jalan yang terjatuh di lokasi ini. Ya khawatir mas kecelakaan, dalil dong tiba, saya sekolah tiba barang ini. Ini jembatannya longsor atau gimana Pak? Niki aslinya ndas banyu, bledos. Kalau dhuwur jembatan cek melengkung bledos. Berarti khawatir kondisi seperti ini Pak? Khawatir mas, lho iki bendine nak bengi akeh tawe-tawe nang kene. Oh, apalagi malam-malam Pak ya? Nggih. Oh, sering kecelakaan juga nih? Udah berapa bulan ini Pak rusak ini Pak? Ini sasi. 1 bulan, 1 ya. bulan. Sampai kalau ini nggak cepet-cepet istilahnya diperbaiki, ini masalah mas, pasti masalah. Kasihan kan, ini kan jalur utama, semua pakai jalur. Kalau ini putus, sampai putus, kalau bisa kan jangan sampai putus, demi keselamatan warga dan masyarakat antara Magetan Ngawi lah ya, seluruh antara kabupaten ya. Iya, bisa juga uang ini jalur nasional loh mas ini. Maksudnya itu jangan sampai ada kejadian baru diperbaiki gitu loh. Ya percuma kalau begitu, kalau bisa itu sebelum ada kejadian. Diketahui, talut jembatan longsor sejak terjadi 1 bulan yang lalu dan hingga kini belum ada perbaikan. Warga berharap agar pemerintah setempat segera memperbaiki karena berbahaya bagi pengguna jalan. Laporan Joko Prayitno, Magetan, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, seorang konten kreator nekat membuat konten lip sync di atas jembatan Suramadu. Aksi itu mendapat peringatan dari kepolisian karena dinilai berbahaya bagi dirinya sendiri dan juga pengendara. Matur jen maju
Inilah aksi seorang konten kreator asal Kabupaten Sampang yang nekat membuat konten lip sync di atas jembatan Suramadu. Tampak dalam video, pria yang dikenal dengan sebutan Dulo Sampang itu berjoget bak tak peduli dengan keselamatannya. Dalam aksinya, konten-konten kreator tersebut joget-joget di jalur kendaraan roda 2. Meski banyak pengendara melintas, ia terlihat antusias menari hingga bergelantungan di pagar jembatan. Aksi konten kreator tersebut mendapat respon dari unit PJR Jatim 8 Suramadu. Polisi memperingatkan agar kejadian serupa tidak diulang, mengingat jembatan Suramadu merupakan objek vital nasional yang diperuntukkan pada pengendara sesuai spesifikasinya. Di atas jembatan tersebut, warga dilarang melakukan aktivitas yang berpotensi membahayakan, baik sekedar berhenti istirahat ataupun foto-foto dan membuat video di atas jembatan terpanjang di Indonesia. Menurut pihak kepolisian, aksi konten kreator itu dapat membahayakan bagi dirinya dan pengendara lain, sehingga diharapkan agar tidak ditiru oleh masyarakat umum lainnya. Himbau kepada rekan-rekan konten kreator supaya tidak membuat konten atau tidak membuat meme-meme yang diadakan atau dilaksanakan di atas jembatan Suramadu, karena jembatan Suramadu kita tahu merupakan objek vital nasional, juga sangat berbahaya bagi keselamatan daripada masyarakat. Di samping itu juga akan mengganggu arus lalu lintas, dan di sana juga anginnya kencang, juga sangat berbahaya bagi rekan-rekan sendiri. Jadi sekali lagi kami mengimbau dari Sat PJR PJR Jatim 8 Suramadu, sekali lagi jangan membuat konten di atas jembatan penyeberangan Suramadu, baik di jalur roda 2 ataupun di lajur roda 2. Laporan Fatur Rahman, Bangkalan, Jawa Timur, Garuda TV. Dari petani sukses menjadi salah satu pengusaha garam dari Madura, informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan Laporan 8 Malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan Laporan 8 Surabaya.
Pemirsa, Pulau Madura dikenal dengan Pulau Garam. Namun pada tahun 2000-an harga garam terus anjlok sehingga para petani garam terpuruk. Tidak ingin selalu terpuruk, akhirnya seorang anak desa menampung garam milik petani untuk diproduksi menjadi garam beriodium sesuai dengan standar aturan dari pemerintah. Kini usahanya menuai hasil dan menjadi pengusaha sukses. Seperti apa profilnya? Kita simak liputannya. Berangkat dari keresahan para petani garam di Kabupaten Sampang, saat para petani merasa terpuruk lantaran harga garam terus anjlok. Segala upaya dilakukan, mulai dari mengumpulkan para petani garam, membahas regulasi untuk kesejahteraan para petani. Sehingga hadir seorang petani garam bernama Muhammad Masuri. Ia menceritakan bahwa usahanya dibangun dengan susah payah di 17 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Februari tahun 2008 di Desa Garung, Kecamatan Pangerang, Kabupaten Sampang, Madura. Kala itu, pembangunan diawali dengan pembelian sebidang lahan di lokasi tambak garam dengan tujuan untuk menampung garam milik petani guna diproduksi sebagai garam beriodium sesuai dengan standar aturan dari pemerintah. Pada tahun 2011, pihaknya telah aktif mengelola garam dimulai dengan proses pencucian atau pemurnian garam. Dengan proses tersebut, harga garam menjadi naik karena garam menjadi bersih. Selain itu, pada tahun 2015 dilakukan pembenahan gudang produksi dan pengadaan mesin berteknologi modern sekaligus pemasangan mesin tersebut. Kita bisa berbenah diri lebih baik lagi, dan tujuan utama kita bekerja, berbuat untuk bangsa dan untuk beribadah kepada diri kita sendiri. Jadi jangan lupa dalam bekerja itu diharapkan jangan sampai melalaikan ibadahnya. Ibadahnya sebetulnya cuma 5 waktu. Kalau sholat itu paling lama satu sholat itu duhur itu paling lama, ya paling lama dengan ngambil wudhu 10 menit itu sudah paling lama kayaknya sampai maghribnya. Tapi mudah-mudahan di samping kita bekerja dan berusaha, jangan sampai meninggalkan ibadahnya. Apalagi nanti bulan depan ini kita sudah masuk bulan puasa. Saat ini usaha Masuri telah meluncurkan 16 produk garam beriodium kemasan baru, sehingga saat ini memiliki sebanyak 32 produk. Semuanya telah memiliki izin pengawasan obat dan makanan atau BPOM. Dari puluhan produk tersebut, terdapat 2 produk unggulan diantaranya cap sate dan keluarga santri. Laporan Diwan Muhammad Zahri, Sampang, Madura, Garuda TV. Bapak Fikri. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Titi Wijanarko beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Ngulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia.
mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, udang mantis juga biasa kan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral hanya di Garuda TV.